siap berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak. Oh, Cindy terlambat. Maaf Bu, saya terlambat Bu. Ya, hari ini kita masuk jam 7.15. Sekarang sudah pukul 8. Jadi hari ini Cindy terlambat. Iya Bu, maaf Bu. Iya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat. Iya Bu, tadi malam saya banyak PR Bu. Jadi tadi pagi saya bangunnya kesiangan Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kamu mau memperbaikinya. Apakah kamu mau memperbaikinya? Iya Bu, saya akan berbagi Bu. Apakah Cindy punya solusi untuk masalah ini? Saya akan mengerjakan PR lebih siang Bu, supaya malam cepat tidur dan pagi cepat bangun Bu. Keyakinan kelas apa yang kamu yakini, Cindy? Menghargai diri sendiri Bu, dan menghargai orang lain, serta menepati janji Bu. Baiklah Cindy, kamu segera masuk ke kelas, catat pelajaran yang kamu tertinggal dari temanmu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Silakan masuk di kelas. Baik Bu. Permisi Bu. Iya Nisa, silakan masuk Nisa. Bu, tadi saya surpahanda untuk menghadap Ibu karena tidak berpakaian lengkap Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak berpakaian lengkap. Bu, tadi saya terburu-buru sehingga dasi saya ketinggalan Bu. Keyakinan kelas apa yang Nisa yakini? Menghargai diri sendiri dan orang lain, komitmen dengan peraturan sekolah Bu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kamu mau memperbaikinya. Apakah kamu mau memperbaikinya Nisa? Ya Bu, maaf Bu, saya akan memperbaikinya. Adakah solusi untuk masalah ini Nisa? Ya Bu, saya akan mempersiapkan pakaian saya di malam hari supaya tidak ada yang tertinggal lagi Bu. Baiklah Nisa, Ibu harap Nisa belajar dari kesalahan. Iya Bu, saya akan berjanji supaya tidak mengulanginya lagi Bu. Baiklah, semoga Nisa bisa menepati janji Nisa ya. Boleh ke kelas belajar sungguh-sungguh ya Nisa. Ya Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia, kelas 5, sekolah di UPTD SD Negeri 54, Aik Batu. Dan saya sangat senang belajar sama Bu Jenny. Dia orangnya penyayang, sabar, dan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febrianti Vanessa. Saya dari kelas 5 di UPTD SD Negeri 54 Aik Batu. Bu Yeni juga orangnya baik, selalu sabar. Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu guru. Di sini saya minta izin, minta waktu sejenak. Saya akan melakukan pengimbasan dari pendidikan kami guru
Nah, kalau dikatakan budaya positif, kira-kira yang di bayangan Bapak Ibu sekalian kira-kira apa? Budaya yang baik. Budaya yang baik, ya. Budaya yang baik berarti hal-hal yang baik, ya kan? Hal-hal kebiasaan, ya bagus, kebiasaan yang baik. Jadi di sini budaya positif ini membahas kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah, hal-hal yang baik. Itulah yang dibahas di modul budaya positif ini. Ini tadi. Budaya positif adalah kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Nah, jadi kalau dikatakan warga sekolah berarti bukan hanya murid, tetapi termasuk kita juga sebagai guru, kepala sekolah, dan yang di sekitar lingkungan sekolah kita. Nah, di sini ada ilusi. Saya ingin menanya pendapat Bapak Ibu sekalian. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu kalau dikatakan guru mengontrol murid? Apakah benar atau salah? Kalau mengontrol itu menurut saya benar. Mengontrol benar. Guru mengontrol murid, ya Bu ya. Mengontrol itu kan artinya mengawasi. Nah, jadi kalau menurut saya itu benar. Mengontrol itu mengawasi. Ya. Kemudian kita simpan dulu ya kan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita tahu karakter itu kan perilaku murid seperti itu ya kan? Karakter kebiasaan bukan? Karakternya jadi sifatnya seperti itu ya kan Bu? Nah, jadi menguatkan perilaku yang baik mungkin seperti itu. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter tidak menurut Bapak Ibu? Menurut saya tidak, karena karakter itu kan udah kebiasaan saya dirubah bukan? Ada yang lain? Kalau menurut Bu Pardede katanya kalau karakter itu susah dirubah. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu tidak ada hubungannya untuk menguatkan karakter seperti itu ya Bu. Ada yang mau berpendapat yang lain atau kita lanjut ke yang selanjutnya? Lanjut. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Benar? Benar. Setuju? Setuju ya, rata-rata setuju ya. Oke, kita lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak setuju. Tidak setuju. Kita semua sepakat tidak setuju yang ini. Tidak bisa dipaksa seperti itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, nah di sini dikatakan ilusi. Ilusi itu berarti apa makna ilusi? Ilusi gambaran, hayalan ya kan? Artinya ini belum tentu benar. Bahwa yang kalimat-kalimat ini yang sudah menjadi budaya kita selama ini. Padahal sebenarnya ini hanya hayalan, bukan benar. Guru mengontrol murid itu tidak benar. Jadi kalau yang kita ini sebagai
punya sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangannya. Nah, kemudian ada temannya, Bu Warni, berusaha dengan cara merayu, segala usaha dilakukannya untuk membuka yang di genggaman tangan Bu Rika ini. Kira-kira siapa yang mengontrolnya sebenarnya? Yang ingin membuka atau menutup tangannya? Hah? Siapa kontrolnya sebenarnya? Antara Bu Rika dan Bu Warni. Bu Rika tadi di tangannya ada sesuatu yang berharga, digenggamnya. Bu Warni dengan segala caranya berusaha untuk membuka. Siapa yang mengontrol segala kegiatan di situ sebenarnya? Bu Rika. Ya, Bu Rika. Bu Warni mau bagaimanapun mengontrol Bu Rika, dirayunya, ya kan, dipaksanya. Kalau Bu Rika tetap bertahan di genggaman tangannya, maka yang di dalam tangannya itu tidak akan dilepaskannya. Atau kecuali Bu Rika dengan sukarela melepaskan dan memberikannya dengan ikhlas kepada Bu Warni. Jadi itulah kira-kira gambaran yang guru mengontrol murid. Jadi kalau kita paksa, mau apapun caranya kita buat, kalau tidak di hati murid itu, nah dia tidak akan menerimanya. Maka itu dikatakan ini ilusi. Guru mengontrol murid itu ilusi. Tapi selama ini yang kita jadi budaya kita, aku guru, aku yang mengontrol murid, mau jadi apa? Seperti itu. Sementara kita semua tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengatakan kita itu menuntun. Menuntun beda dengan mengontrol. Menuntun itu kita membimbing seperti itu, mengarahkan, namun kontrol sebenarnya adalah pada murid itu sendiri. Dan begitu juga kritik dan membuat orang merasa bersalah, dan selanjutnya itu semua sebenarnya adalah ilusi. Ini dia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak Ki Hajar Dewantara, ya kan, Bapak pendidikan kita. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini pendapat Bapak pendidikan kita. Nah, jadi bukan berarti merdeka itu dia sebebas-bebasnya, ya kan? Hanya di sini dikatakan kita juga tidak bisa mengontrol seperti memerintah paksa, seperti itulah kira-kira. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itulah peran kita guru sebagai menuntun murid untuk ke arah agar dia cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi di budaya positif ini sebenarnya kita membahas teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Seperti itu kan? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang selama ini jadi budaya kita, ya kan Bapak Ibu? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi sebenarnya kita membuat murid yang kita katakan kita mengontrol murid itu, kita membuat mereka sama seperti apa yang kita yakini. Nah, seperti itu. Menurut kita itu nggak betul, kita paksa dia harus seperti ini. Seperti itulah kira-kira. Jadi di sini kita harus berubah. Perubahan paradigma menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak merasa hanya kita yang benar. Selama ini mungkin kita sebagai guru
termasuk saya pribadi, saya merasa apa yang saya yakini itu yang benar. Nah, jadi mulai sekarang sama-sama kita berubah untuk insaflah. Jangan seperti itu lagi ya kan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kira-kira Bapak dan Ibu juga seperti itu enggak selama ini? Kalau saya pribadi sebelum belajar ini, saya itu memang jadi budaya saya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau yang buruk itu salah, seperti itu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Selama ini itu yang kita pegang, ya kan? Itu yang menjadi budaya sama kita. Enggak juga kadang ini. Enggak juga. Enggak Bu? Enggak lah, kalau saya enggak boleh. Enggak, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi menurut Enggak, Ibu, enggak, maksud tadi aku bilang enggak juga selama ini. Kalau saya selama ini enggak gitu juga, Bu. Oh, Perilaku itulah. buruk dia apa latar belakang dia. Iya. Nah, itu yang benar sebenarnya ya kan? Tapi kebanyakan guru mungkin seperti itu ya kan? Bu Leli mungkin karena sudah akrab juga guru TK selama ini ya kan, selain di SD mungkin lebih paham masalah Jiwa. kejiwaan karakter anak ya kan. Jadi di sini kita yang masih lah ya kan, yang masih berpegang pada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kita bergeser menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak yang nakal itu sebenarnya ada tujuan mereka itu. Apa sebenarnya itu yang kita cari tahu dan itu yang kita selesaikan sebenarnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kita bergeser menjadi saya hanya bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya kita harus berubah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Diri sendiri kok bisa dikontrol bagaimana? Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi di sini kita udah bujuk gagal, kita paksa seperti itu yang kira-kira kan. Nah, itu kita bergeser menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Nah, sekarang kita beralih menjadi model berpikir menang-menang, sama-sama menang. Selama ini kita sama murid kan, kita lah yang benar, seperti itulah kira-kira. Nah, ini ada lingkaran, ada di tengah-tengah peraturan, kemudian bulatan yang lebih besar dari yang pertama itu keyakinan kelas, lanjut menjadi lingkungan positif, kemudian menjadi budaya positif. Nah, jadi kalau dari gambaran seperti ini, kira-kira mana yang terlebih dahulu, Bapak Ibu? Yang pertama ini yang ungu ini kurang jelas ya. Nah, ini peraturan kelas. Kemudian yang hijau ini keyakinan kelas. Lanjut yang orange ini lingkungan positif dan menjadi lebih besar budaya positif. Berarti sebenarnya itu kita mulainya dari mana untuk mencapai budaya positif? Lingkungan kelas. Enggak, yang paling ini peraturan kelas. Dimulai dari peraturan kelas. Nah, sudahkah kita memiliki peraturan kelas di masing-masing kelas kita? Enggak. Sudah. Kalau peraturan kelas sudah ada ya kan? Contohnya peraturan kelas yang kita buat apa misalnya? Kebersihan. Roster kebersihan. Roster kebersihan. Nah, berarti kelas wajib bersih gitulah kira-kira ya kan, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Kenapa di kafe? Oh iya. Masuk kau Bahri.
fokuskan, yaitu peraturan kelas itu berjalan dengan baik seperti itu supaya menjadi budaya positif. Nah, jadi di sini untuk melaksanakan peraturan kelas terlaksana dengan baik, biasa kita menerapkan disiplin. Benar ya Bapak Ibu? Iya, disiplin. Nah, di sini berbicara tentang disiplin positif. Jadi menurut teori kontrol atau teori pilihan William Glasser. Nah, di sini ada poin-poin pentingnya, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Lalu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan selanjutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Pandangan orang lain tentang dunia harus kita pahami. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini inti-inti dari teori kontrol. Nah, dari teori-teori kontrol ini, maka diambil sikap kita. Nah, jadi disiplin itu sebenarnya kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu satu yang menjadi dasar nilai-nilai yang kita hargai bersama. Nilai-nilai yang berharga, seperti itu, nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi dari teori kontrol ini, karena kita meyakini semua perilaku memiliki tujuan, jadi di situ kita sebagai guru harus memahami teori motivasi. Karena sebenarnya setiap siswa itu memiliki tujuan semua perilakunya. Mau yang dianya berperilaku nakal yang selama ini kita label nakal, ya kan? Itu sebenarnya ada tujuannya. Jadi peran kita di sini adalah memahami teori motivasi. Nah, teori motivasi itu sebenarnya seseorang itu rata-rata perilakunya itu muncul karena satu, dalam melaksanakan disiplin positif ya, satu untuk menghindari hukuman. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya melaksanakan aturan yang ada. Yang pertama itu mungkin dia untuk menghindari hukuman. Maka saat kita nggak hukum, dia tidak lagi melaksanakan apa yang kita bilang. Atau mungkin di kelas yang biasa kita pegang, karena kita menerapkan hukuman, dia patuh. Setelah digantikan guru lain, nampak lagi sikap aslinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapat imbalan. Nah, untuk mendapat imbalan ini misalnya kita membuat penghargaan, kalau misalnya duduk rapi, ya kan? Itu sering kita lakukan. Duduk rapi, pulang duluan. Nah, itu kira-kira itulah. Dia ingin mendapat imbalan supaya pulang duluan, jadi dianya patuh. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi tujuan kita itu dari teori motivasi yang ketiga ini sebenarnya yang mau kita capai adalah untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana anak itu termotivasi untuk disiplin, motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapat imbalan, itu hanya motivasi ekstrinsik. Itu tidak bertahan lama. Namun kalau kita sudah mencapai untuk menghargai diri sendiri, motivasi dia melakukan disiplin, nah itu sudah masuk dia ke motivasi intrinsik dirinya sendiri. Jadi tidak pun kita lihat, karena dia sudah meyakininya, dia akan melaksanakannya dengan ikhlas, sukarela, tanpa ada paksaan. Kemudian, nah ini untuk supaya dia dapat menghargai dirinya sendiri, menerapkan disiplin positif itu, nah sebenarnya dianya itu memahami nilai-nilai kebajikan universal. Ada nilai-nilai yang dia yakini sehingga dia menghargai dirinya sendiri. Kalau dia tidak berbuat dengan nilai-nilai kebaikan yang dia percayai, berarti dia
merasa dirinya tidak menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Jadi motivasi dari dirinya sendiri. Nah, inilah yang kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Jadi kita untuk mencapai ini sebenarnya, untuk memotivasi murid agar dianya melakukan disiplin itu, motivasinya untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk menghindari hukuman, bukan juga untuk mendapat imbalan. Jadi kita menanamkan nilai-nilai kebajikan, kemudian kita terapkan menjadi keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas inilah yang kita laksanakan bersama-sama di kelas kita yakini bersama. Nah, kemudian untuk model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini untuk mencapai ini kita memiliki 5 posisi kontrol. Tadi yang kita ilusi tadi bahwa kita mengontrol murid. Nah, ini sebenarnya posisi kontrol kita, peran kita yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini yang 5 ini peran kita. Nah, kalau kita tanya pada diri kita, di posisi manakah kita selama ini untuk mendisiplinkan murid-murid kita? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau sudah mencapai manajer? Di mana kira-kira Bu, Pak, posisi kita selama ini? Penghukum sebagai penghukum ya. Nah, memang rata-rata kita berada di penghukum. Kami kemarin itu pun waktu Zoom CGP 5, rata-rata guru-guru mengakui bahwa dia masih berada di posisi penghukum. Nah, jadi ini yang kita harus berubah. Kalau bisa kita berubah menjadi manajer. Sebagai manajer. Jadi kalau penghukum kan kita memaksa. Kalau kita tidak beri hukuman, maka dia tidak melakukannya. Nah, tidak berubah dengan dirinya sendiri dia. Tidak ada motivasi intrinsik. Seperti tadi kan kita berharap dianya ada motivasi intrinsik sehingga kita seharusnya berada di bagian manajer. Dalam posisi kontrol, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, bukan sebagai teman ataupun pemantau lagi. Pemantau ini masih lebih baik, ya kan? Nah, jadi kalau penghukum ini dia dampaknya anak-anak kita itu ada rasa dendam sama kita jadinya. Setiap kesalahan kita hukum, ya kan? Dengan keangkuhan kita merasa yang paling benar tanpa kita tanya-tanya apa yang masalah pada dia sehingga dianya tidak disiplin tadi, kita langsung marah-marah. Nah, jadi penghukum ini kalau bisa jangan sampai kita lakukan lagi. Kita hindari. Memang berat diakui. Kemarin teman saya curhat juga, dia sudah mencoba tidak menghukum, tapi memang tidak langsung berdampak. Dia lambat laun, tidak langsung begitu dimakan garam langsung asin seperti itu, tidak langsung seperti itu. Dia berproses. Nah, jadi supaya nanti anak kita ada motivasi intrinsik, kita harus menghindari penghukum. Saya juga masih tahap belajar ini menghindari penghukum ini tadi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini kita tidak marah-marah, ngomong kita lembut. Tapi ya seperti itu. Ada juga anak itu nanti merasa dia nggak marah-marah tapi nyelekit gitu di hati, menyinggung.
kan dia teman saya melaksanakan apa yang dibilangnya, seperti itu aja. Kemudian sebagai pemantau, ini kalau sebagai pemantau kita bergerak pada peraturan-peraturan yang ada. Mungkin sebagian kita sudah ya kan pemantau ini. Misalnya kita sudah tahu aturan-aturan sekolah itu apa, harus pakai sepatu warna hitam. Ada murid kita yang pakai sendal, kita tandai seperti itu. Ini pemantau. Namun kita tidak menanyakan mengapa dia tidak pakai sepatu warna hitam, kita nggak tanya. Kemudian kita juga nggak tanya solusinya apa kira-kira. Kita hanya menyampaikan bahwa dia salah, tapi kita dengan cara yang lebih memahamkan dia, gitulah, seperti itu. Kita yang memberi, harusnya kamu begini, seperti itu. Kamu ini salah, kamu tidak memakai sepatu warna hitam hari ini. Jadi ini kamu salah, kamu harusnya seperti ini. Nah, kita yang memandu dia. Jadi bukan dia sendiri yang menentukan apa solusinya. Berbeda dengan manajer. Kalau manajer, kita hanya sebagai manajer, kita memfasilitasi seperti itu. Kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan sehingga dia sendiri meyakini bahwa dia sedang berbuat kesalahan, kemudian dia harus memperbaikinya. Apa kira-kira solusi yang harus dia lakukan? Nah, disitulah posisi dia sebagai manajer. Nah, jadi untuk melaksanakan manajer ini, posisi manajer kontrol ini, kita melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kepada murid kita tersebut. Jadi yang nomor 1, 2, 3 ini bisa saja dianya tidak berurut, tapi poin-poinnya ini harus ada di dalam segitiga restitusi agar disiplin positif tadi itu dapat terlaksana dengan motivasi intrinsik anak, seperti itu. Nah, jadi kalau yang kita bahas di sebelahnya ini tadi kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi sebenarnya perilaku-perilaku selama ini yang dilakukan setiap orang, kita maupun murid kita, itu sebenarnya dia memenuhi tujuannya, dia memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, sebenarnya yang masalah disiplin ini sebenarnya mereka ingin mencapai ini, tapi mungkin caranya tidak tepat seperti itu. Nah, jadi dengan segitiga restitusi tadi, maka ini nanti akan tercapai dengan cara yang benar. Jadi motivasi intrinsiknya anak itu timbul. Jadi dari modul budaya positif ini yang sudah saya terapkan adalah mendiskusikan keyakinan kelas. Jadi di kelas saya membuat keyakinan kelas yang saya diskusikan kepada murid-murid saya, kemudian menuliskannya dan disepakati menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah disepakati, bisa kita buat menjadi kesepakatan kelas. Nah, setelah kita buat, lalu kita menempelkan keyakinan yang telah kita sepakati tadi di depan agar anak-anak itu mudah melihat, sering dilihatnya, lama-lama diyakininya di hatinya. Seperti itu. Sebenarnya ini keyakinan kelas ini bukan dari kita. Kita diskusi. Jadi anak-anak itu juga meyakini bahwa yang kita tempel itu sama-sama kita yakini benar, itu nilai-nilai kebaikan yang harus kita yakini bersama dan kita laksanakan. Nah, ini juga ada contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi tadi. Coba kita tonton bersama-sama.
Nah, jadi itulah tadi contoh-contoh penerapan budaya positif yang mungkin nanti bisa kita terapkan bersama-sama, kan? Nah, jadi untuk menutup pertemuan kita ini, Bapak Ibu, saya mohon ada refleksi dari kita masing-masing. Bisa dituliskan di kertas. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Refleksi dari kegiatan yang kita lakukan tadi, kira-kira apa yang didapat dari pemaparan tadi, dan selama ini bandingkan apa yang akan kita lakukan setelah belajar yang tadi ini. Seperti itu. Contohnya apa ya? Misalnya tadi Ibu sudah belajar apa saja di kegiatan tadi kan, tentang budaya positif itu, apa saja yang Ibu ingat dari yang kita pelajari tadi. Kemudian Ibu mengambil tindakan, kira-kira apa yang harus Ibu perbaiki setelah Ibu belajar yang tadi ini. Seperti itu. Untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Apa yang Ibu dapat dari yang pemaparan tadi. Kemudian dari pemaparan tadi, apa yang Ibu ambil pelajaran dan apa tindak lanjut selanjutnya Ibu yang akan Ibu perbaiki dari setelah belajar ini. Iya, Miss? Iya, penghukum. Nah, kita buka ya yang berikutnya ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
hati, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Siap Bu? Siap. Ya Bu Rika. Siap boleh pulang. Pulang. Siap Bu, siap duluan pulang. Mungkin Bu Rika bisa baca apa Bu Rika? Tak tolong Bu Rika ke depan. Besar kali. Baik, terima kasih kepada Ibu Yeni atas kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan refleksi ya Bu ya atas penyampaian materi yang telah dilakukan oleh Ibu Yeni. Dari paparan materi yang telah disampaikan Bu Yeni, yang paling saya pahami di sini yaitu mengenai 5 posisi kontrol seorang guru ataupun pendidik. Yang pertama tadi sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir yang kelima sebagai manajer. Itu mungkin sebetulnya ada banyak materi yang mulai saya pahami, tapi yang paling saya ingat ini adalah 5 posisi kontrolnya. Kemudian dari situ saya telah memahami. Kemudian saya akan berupaya untuk berada pada posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Berupaya secara bertahap, dan saya harap juga kerjasama dan bimbingan dari Bu Yeni. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rika. Jadi di sini pun saya juga tahap perubahan, sama-sama belajar kita semua ya kan. Amin. Ada lagi yang ingin menyampaikan Bapak Ibu? Mungkin Miss Deni mau menyampaikan? Kita kumpul ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memang
warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Warni SPD. Saya mengajar atau menjadi wali kelas 5 di UPTD 54 Aik Batu. Menurut saya Bu Yeni Saripah selama mengajar atau mengabdi di UPTD SD Negeri 54 Aik Batu orangnya jujur, terampil, kemudian disiplin. Kemudian dari itu dia pun orangnya sangat aktif dalam kegiatan. Misalnya di sini sudah digerakkan dia setiap seminggu sekali anak-anak menuju bakat setiap minggu, dan dari kegiatan yang dibuat dia itu anak-anak sangat termotivasi, bahkan mereka ingin tampil tiap minggu, ditampilkan aku akan tampil apa begitu setiap minggu. Jadi mereka itu sangat ambisius lah kalau kita bilang ya, anak-anak ini ada yang menari, puisi, berkomik, semua mereka unjukkan di situ. Selain itu juga Bu Yeni telah mengajarin kami di sini sebagai temannya, teman sejawatnya, rekan-rekan gurunya dengan kegiatan metode pembelajaran. Di situ dibuat dia pengaplikasian Canva, di mana aplikasi itu tentang media pembelajarannya. Sebelumnya kami juga udah pernah menggunakan tentang media pembelajaran menggunakan aplikasi yaitu KeyMaster. Tapi di sini Bu Yeni lebih menerangkan lagi tentang metode Canva, di mana itu tentang kemajuan teknologi. Ya, itu rupanya sangat lebih mudah daripada yang aplikasi sebelumnya. Nah, setelah kami terapkan metode Canva itu, ternyata itu lebih menarik karena di situ udah menggunakan PowerPoint, pengeditannya pun tidak lama. Sehingga anak-anak pun melihat metode pembelajaran yang kami terapkan di kelas itu menarik bagi mereka, dan kami pun guru tidak kesulitan dalam mengedit media pembelajaran. Dari aplikasi yang sebelumnya, Canva ini lebih menarik yang diperkenalkan oleh Bu Yeni. Nah, menurut saya kegiatan Canva itu yang kemarin diajarkan sama kami itu sangat bermanfaat. Karena dari video pembelajaran itu kami lebih tahu bagaimana cara membuat video pembelajaran agar anak-anak itu menarik dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.